Ya mungkin bagaimana mungkin Lesti Kejora menjadi saksi hari ini. Lesti bisa jelasin soal menjadi saksi hari ini. Iya, alhamdulillah tadi mohon maaf sebelumnya karena tinggi saya SRI. Alhamdulillah yang pasti bersyukur karena tadi berjalan dengan lancar dan saya juga sangat senang diberikan kesempatan untuk bisa menjadi saksi di sidang Mahkamah Konstitusi. Ya mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan juga Om Sami sampaikan bisa menjadi pertimbangan yang baik untuk kedepannya gitu. Lesti tadi sempat curhat masalahnya sama Yoni Dores di dalam, terus juga merasa digantung soal status hukumnya gitu. Tapi emang dampak yang didapat apa sih atas konfliknya? Banyak karena kan ya itu kan hal yang tidak baik ya gitu ya. Siapa yang tidak siapa yang nyaman kalau menjadi terlapor terus gitu. Pengennya kan cepat selesai, cepat ada solusi apapun ya. Kalau memang cara penyelesaiannya harus bersilaturahmi ya apapun caranya lah ya. Saya berharap ini cepat selesai itu aja. Dampaknya juga banyak kehilangan pekerjaan juga nggak sih Les atau seperti apa Les? Banyak kehilangan pekerjaan nggak sih dengan adanya seperti itu? Banyak kehilangan pekerjaan. Ya kalau soal itu bersyukur aja alhamdulillah. Cuma lebih ke tidak ya kenyamanan hati, kenyamanan saya pribadi aja gitu sebagai masyarakat Indonesia menjadi terlapor terus gitu. Tapi kedepannya bakal terus nyanyikan lagu milik orang lain atau fokus bikin lagu sendiri buat nyanyi lagu sendiri itu? Sejauh ini tadi Om Semi memberikan semangat untuk terus berkarya, jangan pernah takut untuk menjadi penyanyi, jangan pernah takut untuk bisa terus menyanyikan lagu-lagu yang top gitu. Dede udah ada komunikasi dengan Pak Yoni Dores atau belum? Sejauh ini dari kuasa hukum saya masih ada komunikasi tapi nggak lewat saya langsung. Ya? Oke, terima kasih. Apa pertanyaannya? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya Kang Semi, mungkin konfliknya masih berlanjut nggak sih? Kalau saya pribadi, saya tidak pernah mau menyimpan konflik itu kayak barang, Mas. Karena yang namanya kita menyimpan konflik, dendam pribadi, sakit hati itu sama aja kita menyimpan penyakit. Tapi di sini saya berdiri sebagai saksi, itu justru ingin menjelaskan kepada hakim, kepada semuanya bahwa pencipta dan penyanyi itu gak boleh putus hubungan. Pencipta dan penyanyi itu sudah hukum alamnya itu tidak bisa dipisahkan. Seperti ikan dan air itu gak sama sekali, gak bisa dipisahkan. Jadi bukan hanya curhat secara pribadi, tapi semoga pihak-pihak yang berkonflik yuk buka hati, lebih dewasa. Konflik itu tidak akan menyelesaikan segala sesuatunya, ujungnya itu tidak akan baik. Tapi kalau kita dewasa, duduk bareng, berapapun nominalnya pasti ketemu. Setuju ya? Kalau kita duduk bareng, hatinya ya baik aja, tenang gitu, nggak usah pidanain ini, pidanain itu, ribut ini. Duduk bareng aja, duduk bareng, ngopi, main catur kayak apa, pasti terjadi kerjasama yang indah, dan itu yang saya pengen, dan itu tidak boleh rusak ke depannya untuk pencipta-pencipta baru, untuk penyanyi-penyanyi baru, untuk penerus-penerus kita yang nantinya akan kebingungan di masa depan kalau konflik ini tidak selesai. Begitu sih. Tadi ya, saya tidak menerima lagu akhirnya. Tadi saya jelaskan ke hakim, saya banyak di DM orang, pencipta-pencipta lagu yang mungkin belum punya nama, belum punya akses ke industri musik. Saya mohon maaf karena saya nggak kenal, karena itu orangnya saya belum kenal, ya saya terpaksa menolak karena saya takut. Kalau untuk pencipta yang saya kenal, contohnya Ariel, contohnya umumnya siapa,
Manino gitu, saya kenal gitu, maunya dia nawarin lagu, mungkin saya lebih berani ya. Tapi kalau untuk orang yang nggak dikenal, untuk pencipta yang belum dikenal, terus nawarin lagu ke saya untuk saya bawakan, jujur saja saya ada ketakutan. Makanya konflik ini harus segera berakhir, semuanya harus nyaman, semuanya harus selaras lagi, biar semua kesempatan penyanyi baru, pencipta baru itu tercipta lagi gitu loh. Ada pencipta baru yang lagunya bagus bisa dinyanyikan dan booming, ada juga penyanyi baru yang butuh lagu dan booming juga. Semuanya simbiosis mutualisme gitu loh. Oke? Oke, man. Siap Kang, makasih Kang Semi. Harapannya coba Selesai dong nih responnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya yang pasti adalah selesainya konflik ini dan juga kejelasan hukum dengan tegas karena sekarang ini terlalu banyak sesuatu yang akhirnya berinterpretasi macam-macam. Jadi harapannya betul-betul dari sidang MK ini nanti terciptalah sebuah pasal-pasal hukum yang memang jelas semua, mau penyanyi, mau pencipta, mau IO atau penyelenggara atau mau label atau apapun, semuanya jelas. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekacauan, chaos ini. Karena terus terang Indonesia boleh sangat bangga sekali, industri musik Indonesia itu sangat-sangat bagus, berani bertaruh di Asia Tenggara, bahkan mungkin Asia, kalau sistemnya semuanya itu benar. Kalau sistemnya itu, Korea nggak ada apa-apanya, bener serius, Korea nggak ada apa-apanya, Jepang nggak ada apa-apanya. Tapi ya inilah yang terjadi di Indonesia. Sistem itu selalu tidak jelas, selalu seperti abu-abu gray area. Nah, jadi mudah-mudahan hasil dari sekarang ini, begitu juga teman-teman kita di DPR yang sedang merevisi Undang-Undang Hak Cipta, begitu juga di pemerintahan, ada teman-teman kita juga di pemerintahan, di negara maksudnya, akhirnya memang semuanya bersinkronisasi dan menjadi sebuah keputusan dan pasal-pasal atau apapun itu yang memang jelas, dan kita akhirnya musik itu adalah harmoni. Insya Allah harmoni ini terjadi lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arman, bye. Goril. Enggak, apa lagi mau diomongin dulu? Oke, menanggapi yang saya telat ini. Ya, saya telah datang, tapi memang saya kan hari ini cuman istilahnya mendukung teman-teman yang menjadi saksi. Seperti Kang Arman bilang, mudah-mudahan langkah kita ke Mahkamah Konstitusi ini membuahkan hasil. Kita cuman mengejar dua sebetulnya. Targetnya adalah mendapatkan kepastian hukum, siapa yang mesti bayar performing rights, dan bagaimana mekanisme yang seharusnya dalam izin menyanyikan sebuah lagu, dalam konteksnya juga performing rights. Cuma dua itu. Mudah-mudahan melalui langkah ini ada kepastian, bukan cuma buat kita penyanyi yang udah terkenal gitu, karena ini menyangkut semua penyanyi, termasuk anak-anak muda yang baru belajar nyanyi, mau pentas di pensi, semuanya kena. Makanya kita perjuangkan itu, kira-kira begitu. Terima kasih. Ya. Iya betul. Sebetulnya itu tadi ya. Jadi memang ada permasalahan ketimpangan antara penyanyi dan pencipta. Tapi mesti dicari betul apa permasalahannya. Jadi kalau masalah itu kan mesti dicari solusi yang tepat. Nah, solusi tepat itu yang kita butuhkan. Menurut saya yang terjadi belakangan ini bukan solusi yang tepat sebetulnya, karena menimbulkan masalah baru. Jadi apabila nanti masalah ini sudah selesai, yang ketentuan siapa yang harus bayar dan bagaimana mekanisme izin yang paling betulnya, langkah berikutnya adalah itu tadi, bagaimana meningkatkan kesejahteraan pencipta lagu dan terutama bagaimana menegakkan tentang masalah hak cipta itu di Indonesia.